Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatul kiram. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alim ulama, para habaib, begitu banyak yang hadir, terutama abang-abangku, rekan-rekan jawara, panitia Istighosah Jawara Indonesia, abang saya Bang Hakadamin Sada, dan sangat terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan Bapak Gubernur DKI Jakarta, kebanggaan kita bersama Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam melindungi dan mengayomi kita. Insyaallah niat dan hajat beliau ke depannya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu banyak yang hadir, tersebut enak ya, karena memang udah kemalaman. Lebih banyak sambutan tadi. Mau ngomong apa di sini ya, bingung. Karena kita semua banyak sudah mendengar bahwa DKI Jakarta dipimpin oleh beliau semakin keren dan semakin maju. Kita butuh sosok pemimpin yang bukan hanya pinter tapi berani. Ya bang, pinter doang kalau gak berani percuma. Banyak orang pinter cuman kagak benar. Mendingan pinter benar daripada pinter kagak benar. Hari ini beliau pamitan dengan kita dan kita bikin istighosah, doa bersama bahwa beliau kita yakin kepemimpinannya adalah husnul khotimah. Amin ya robbal. Saya mengutip sebuah kalimat almarhum Panglima Jenderal Sudirman pernah bilang, tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak akan muncul kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan tanpa budaya silaturahim. Artinya pengen menang harus kuat, pengen kuat harus bersatu, pengen bersatu budayakan silaturahim. Kita bangga dan bersyukur hari ini Jawara mengumpulkan teman-teman se-Jabodetabek, bahkan se-Indonesia, doa bersama untuk kebaikan dan keselamatan bangsa. Kita butuh dan semua kita berjuang sesuai kapasitas dan kemampuannya. Artinya Pak, kita kalau ayam ya kudu kukuruyung, bener Pak? Kalau kambing kudu ngombe. Kita semua berjuang sesuai kemampuan. Namanya berjuang kudu punya senjata, kudu punya golok, silet, kampak. Tergantung musuh yang kita hadapi. Ustaz, musuh kita akan nangka, kampak maju, bener kan? Ustaz, musuh kita kumis, silet yang maju. Ini kadang-kadang terbalik bang, yang dihadapi kumis, kampak maju. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa udah gak jelas. Kita butuh pemimpin ke depannya, insya Allah beliau mudah-mudahan hajatnya yang diinginkan dikabul. Amin ya robbal. Maka kita butuh sosok pemimpin seperti beliau. Bukan lagi membanggain, memang kenyataan. Makanya banyak yang pada dengki. Ngerti dengki bang? Dengki, iri, bully, katanya dihina. Kenapa? Kita lihat dulu sejarah membuktikan ada seorang pemimpin namanya Omar bin Abdul Aziz. Beliau memimpin enggak lama, 2 tahun, tapi nama beliau dikenang sampai sekarang. Kebaikan-kebaikan jasa-jasa beliau. Kita pun butuh seperti beliau. Hari ini di Indonesia ada Pak Haji Anies Rashid Baswedan.
Walaupun satu periode memimpin Jakarta, tapi diingat, dikenang oleh warga Jakarta se-Indonesia sekalipun, bahkan internasional, mengenang bahwa pintar, cerdas, dan apa yang beliau lakukan itulah tanda bakti buat negeri ini. Kenapa Pak? Karena beliau selalu mengutamakan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Inilah saya sering beliau dengar sampaikan kalau ceramah pidato tuh selalu nggak lepas Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang kita ambil dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Yang kita ambil satu, Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Termasuk kita jawara, para ulama, kiai agama kita mengajarkan bahwa simbol kebersamaan adalah masjid musola. Lihat di masjid Bang, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Ini aturan. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid, semuanya sama. Benar kan? RT masuk masjid buka sepatu teh, RW masuk masjid buka sepatu, lurah masuk masjid copot sepatu, jamaah masuk masjid buka sepatu, gubernur masuk masjid buka sepatu. Bukan saya yang ngomong. Termasuk presiden masuk masjid buka sepatu. Pintar anak-anak. Kalau sudah masuk ke masjid Bang, jangan usil. Orang mau datang dari mana silahkan. Dia datang dari mana Bang? Dari Kidul, ngadep Kulon. Dari mana? Dari Wetan, ngadep Kulon. Lu dari mana? Dari Kulon, ngadep Kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin demokrasi, Islam udah ngajarin Pancasila. Benar Bang? Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame masjid. Wah, di Indonesia 700 bahasa Bang. Maju ke depan orang Sunda, takbir pakai Sunda. Gusti Allah nu ageng. Mereka nyaut nanaonan sila itu. Kacau. Teman kita dari Padang pegang lagi Allah dan gadang. Mereka nyaut rancang bana. Maka di masjid nggak boleh ngomongin suku, bener Bang? Di masjid jangan ngomongin warna kulit, karena warna kulit kita nih nggak mesen. Kita nggak mesen potongan muka kita begini, kita nggak mesen. Jangan ngatain orang dong. Ini karena usir muka orang dibacain. Itu orang itu kan lucu ya, itu orang dibacain. Orang nggak mesen. Makanya Betawi nggak boleh ribut sama Jawa. Jangan. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong sampai ngontrak. Jangan. Batak nggak boleh ganteng sama Betawi. Betawi ribut sama Batak. Jangan. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambel ban sama siapa? Kalau bukan mesin lain. Kita pengen kebersamaan lewat apa? Demokrasi masjid. Kalau sudah masuk ke masjid Bang, sholat jamaah. Dalam sholat jamaah itu diterapkan syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh, dan imam makmum. Bisa dia kan tukang mabok itu boleh jadi makmum, nggak boleh ketimbang makmum. Ketinggalan satu rakaat Ustaz boleh, nggak boleh. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau pimpin orang banyak Pak. Kalau imamnya bego, makmumnya itu udah kacau. Dulu kejadian dulu kalau ribut. Ada 4 orang goblok Bang, semuanya di musola. Di musola tua banget di musola. Atas pagar banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat tikus jatuh di depan imam. Buat tak. Bang profesor tikus lagi. Lantaran kaget tuh imam ngomong, ada tikus jatuh. Batal tuh Bang? Batal. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, karena gak ngerti ilmunya, dia nyolek. Lagi sembahyang aku boleh ngomong. Berapa yang batal? 2. Temennya yang tengah ngikut, lu juga ngomong. 3 gue yang batal. Yang satu harusnya selamat nih dia. Dia nyaut, untung gue diem aja. Orang sampai ada. Makanya imam gak sembarangan, bener Bang?
Imam kudu tahu ada syaratnya. Syarat jadi imam dalam sholat, ilmu fikih ngajarin pertama yang fasih. Imam itu yang fasih bacaannya. Mohon maaf yang jadil bidang suling mikir dulu. Nggak boleh imam yang fasih. Tuh, jadi pemimpin tuh yang fase, yang enak ngomongnya, santai, lembut, cerdas pemikirannya. Bukan dipakai di Indonesia, di luar negeri, depan PBB ngomong, di Singapura dipanggil sama wartawan, kumpul bareng luar biasa. Nggak nemu kayak beliau. Bener bang? Yang fase, nggak janji doang, bener? Tenang aja pak, kalau saya jadi jalanan rata sama air, banjir dulu. Ini namanya nggak fase, bener bang? Yang fase jadi imam. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase nih. Bagaimana cara milihnya? Sama-sama fase, bingung saya milihnya. Kalau sama-sama fase, syarat yang kedua ilmu fikih. Apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum tuh pengennya kalau banyak-banyak bang sama imam. Masalah cuma satu, lu kalau sembahyang jamaah bacaannya jangan panjang-panjang. Itu pengennya makmum. Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib habis baca Fatihah, baca surahnya tabarok waqi'ah. Makmum di belakang ikut sini ikut, cuma nanti kan ngomong. Besok mau kapok sembahyang lu. Besok kapok dipimpin sama lu begitu ya. Artinya di imam jadi pemimpin kudu tahu maunya rakyat. Rakyat pengen nggak muluk-muluk bang. Ya Allah asal sembako murah ya kok kerjaan ada ya enggak, anak bisa sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah segitu doang udah. Enggak yang lain. Yang alim yang lebih tahu maunya rakyat apa. Tuh kan kalau kata Rasul begitu, kalau lagi jadi imam dipesan idza amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kalian jadi imam ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang, jangan. Dulu Mu'adz bin Jabal diomelin sholat maghrib harus baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, jamaah diomelin sama Rasul. Afadan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama? Jangan begitu. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa panjang, 2 juz 3 juz baca, sampai 30 juz nggak apa-apa. Kalau sebenarnya rame-rame singkat aja udah, jangan lama-lama. Makanya udah jangan lama-lama, cukup 2 periode. Itu nggak boleh. Nggak ada aturannya. Bener. Sama-sama boleh. Awas keluar ya. Jangan potong terbilang lagi mbak. Ini kan ngikutin aja, ngikutin bahasa. Ini ya Allah, syarat yang ketiga kalau sama-sama alim, yang apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Ustaz saya bingung ini, umurnya sama, lahirnya bareng. Saya lihat ini KTP-nya lahir bareng tuh. Ulang tahun kemarin bareng, sama. Ya udah kalau sama umurnya. Syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggal bareng, Ustaz dari masih kecil dia ini sama. Kalau sepantaran bareng tinggalnya habis dah syarat imam, habis dah. Dia alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng, habis dah syarat putih. Syarat yang kelima nih saya tambahin doang, yang bininya lebih dari 1 dan berhak jadi imam. Itu syarat dari saya doang, saya tambahin. Itu syarat dari saya doang. Mudah-mudahan nih kita doain ke depannya Pak Anies, hajat beliau dijangka dikabul. Amin. Kita pengen semuanya bersatu membela. Dan saya tekankan kalau besok nanti ada setelah selesai Pak Anies masa jabatannya di Balai Kota nih di DKI Jakarta sebagai gubernur, ada berita yang kita banyak lewat WA, lewat media, bahwa nanti akan ada kiriman karangan bunga yang menjelek-jelekan Pak Anies. Jawara siap bela? Siap. Jawara siap bela? Siap. Takbir. Karena banyak bang beredar. Nanti akan dikirim karangan bunga ke Balai Kota. Wah Pak Anies begini jelek. Besok kita lempar-lemparin yang begitu. Kenapa? Itu orang sakit hati aja, nggak nerima. Betul bu? Enak loh kita. Ya, siap jaga manis. Siap jaga manis. Siap jaga manis. Takbir. Sallallahu alaihi Nabi. Ya bisa.
Ayo mudah-mudahan kita semua biar berberkah, doain ada kehidupan enaknya. Ini mau apa nih? Ngawur ini ya. Akhirnya ditonton malu Bapak Gubernur ya. Dan ini aja barangkali nanti tampil Pak Guru kita Kiai Haji Lutfi Zawawi, beliau ketua umum FUHAB ya. Insyaallah ntar tambahin lagi tausiah karena mau udah senyum segini ya, dia mau punya makan ini ya dah kembali. Kasih buah-buahan doang belum tak perlu tindak aja ada bening mulai bening kemudian buang dan yang gardanya aja ada bisa sampai terus aja yang bayar ada guru kita nanti kilonya aja maafin barangkali karena ini dah udah hati memeluk gunung, apalagi gunung yang meletus, ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi, kalau kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Jadi saya terusnya, mohon maaf ya Pak Anies, ya ini aja barangkali dah yang saya sampaikan ya, kapan-kapan kita sambung lagi, kita terus sambung silaturahim, perjuangan belum berhenti, benar Bang? Perjuangan belum berhenti, masih banyak dan panjang perjuangan, pasti banyak perjuangan, konak, duri, halangan, rintangan, pasti semua ada. Kenapa? Karena kita adalah relawan, bukan bayaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakran. Tuh, waduh. Apa ini jawara apa Bang? Jawara Mimba. Jawara Mimba. Namanya orang Betawi itu jelas ketus. Iya. Mak kita bilang ketus. Ketus. Padahal bukan ketus Bang. Memang udah kebiasaan begitu dia punya bahasa. Agak lemes gitu. Iya.